Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dari Hasid, mahasiswa Teknik Geofisika 2017. Saya akan mempresentasikan tentang metode eksplorasi dalam geofisika. Sebelumnya, geofisika sendiri adalah ilmu yang mempelajari bumi, planet, dan batuannya dengan menggunakan pendekatan ilmu fisika dan matematika. Ilmu geofisika sendiri merupakan ilmu yang spektrumnya luas. Namun ada beberapa bidang ilmu geofisika, di antaranya hydrogeophysics, glacial geophysics, archaeogeophysics, engineering geophysics, environment geophysics, dan geofisika eksplorasi atau geofisika terapan. Nah, yang akan kita bahas pada presentasi ini itu eksplorasi dalam geofisika atau geofisika terapan. Geofisika eksplorasi digunakan dalam bermacam-macam eksplorasi dan asosiasi, bermacam-macam tujuan eksplorasi dan asosiasi sendiri, dan memiliki pendekatan berbeda, antara lain mining geophysics, engineering geophysics, environment geophysics, geophysical for geotechnic, geophysical prospecting for oil and gas, hydrogeophysics, geophysics for regional geology and dynamics, dan lain-lain. Eksplorasi sendiri merupakan suatu kegiatan ekonomi, dan dalam setiap kegiatan ekonomi perencanaan teknis merupakan hal yang mutlak. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang efisien dan ekonomis berupa pemilihan metode yang tepat. Eksplorasi geofisika terdiri dari bermacam-macam metode. Satu sama lain tergantung besaran yang diukur. Macam dan bentuk metode geofisika eksplorasi tergantung besaran fisik yang akan diukur. Cara melakukan eksplorasi dan hasil akhir yang diharapkan. Metode itu terdiri antara lain metode gaya berat, metode geomagnet, metode geoseismic refraksi, metode seismik refleksi, metode geofisika lubang bor. Metode geofisika lubang bor terdiri dari bermacam-macam metode. Di antaranya tahanan jenis, potensial diri, potensial terimbas, sonic, metode gamma ray, metode neutron, dan lain-lain. Selanjutnya ada metode geolistrik tahanan jenis, metode geolistrik potensial terimbas, metode geolistrik potensial diri, metode radioaktif, dan metode elektromagnetik. Adapun metode eksplorasi geofisika dilakukan dengan konsep anomali geofisika yang dapat didefinisikan sebagai nilai geofisika yang diakibatkan beda parameter geofisika dari media pembawa jebakan sumber daya alam terhadap nilai besaran geofisika dari media di sekelilingnya. Oleh karena anomali geofisika tidak terlalu berhubungan dengan jebakan yang selalu berhubungan dengan jebakan yang dieksplorasi, analisa anomali geofisika yang disebut interpretasi merupakan memberikan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung di mana bentuk jebakan yang dicari. Contohnya anomali magnetik untuk eksplorasi mineral ferromagnetik seperti di Kirunavara, atau metode gaya berat untuk jebakan barat. Pendekatan tidak langsung di mana anomali geofisika merefleksikan bentuk tubuh intrusi, struktur geologi, stratigrafi, dan lain-lain. Yang selanjutnya secara tidak langsung dilakukan pendugaan atau interpretasi dari
data eksplorasi. Metode geofisika eksplorasi juga berbeda sensitivitasnya atau metode eksplorasi yang baik untuk menduga lapisan horizontal. Banyak metode yang cocok untuk menduga lapisan-lapisan kemiringannya sampai tegak. Perencanaan eksplorasi dapat dilakukan dengan karena eksplorasi merupakan kegiatan ekonomi, maka dari itu perlu dilakukan perencanaan yang baik. Perencanaan eksplorasi geofisika dapat dilakukan dengan berbentuk kisi atau grid untuk detail atau secara random. Untuk studi pendekatan ke semuanya ini tergantung dari tahapan eksplorasi, dana yang tersedia, dan tujuan yang ingin dicapai. Metode geofisika seperti yang sudah diterangkan tadi adalah suatu metode yang mengukur anomali besaran fisik dari masalah-masalah anomali fenomena di bawah permukaan. Dengan demikian harus dicari korelasi kalibrasi dengan melakukan pengukuran geologi atau lainnya. Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa metode eksplorasi geofisika bersifat ambiguitas karena mereka hanya tergantung dari hukum geometris dan parameter geofisika yang digunakan. Dengan demikian sekali lagi perlu kalibrasi metode ini dengan cara lain atau sebagian dianalisa atau perlu korelasi dengan data-data geologi atau yang lainnya. Suatu anomali magnetik yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan gaya medan magnet di bawah dasar bumi atau di dalam bumi, bertujuan untuk mengetahui perbedaan besaran magnetik dari tiap lapisan yang ada di bawah bumi. Perencanaan eksplorasi geofisika dapat menentukan hasil atau dapat tercapainya tujuan dari eksplorasi. Kaitan antara objektif metode geofisika dan budgeting atau pendanaan logistik sangat berpengaruh pada efisiensi dan efektivitas eksplorasi. Eksplorasi geofisika untuk mempelajari keadaan sumber daya alam dilakukan dengan menggunakan konsep anomali geofisika, yaitu perbedaan nilai besaran geofisika yang diakibatkan beda parameter geofisika dari media terhadap nilai besaran geofisika daerah sekelilingnya. Perencanaan eksplorasi geofisika dapat dilakukan secara bentuk kisi atau grid atau studi detail atau secara random untuk studi pendekatan. Perencanaan perlu dibuat menyangkut bentuk kerangka kerja dari kisi pengukuran pengambilan pengukuran. Kisi disesuaikan arahnya dengan proyeksi geologi berdasarkan petunjuk geologi serta orientasi bentuk tabuler endapan bahan galian yang diramalkan, seperti tabular, pipa, dan lain-lain. Diusahakan tegak lurus terhadap struktur geometris. Model jebakan rencana didasarkan atas proyeksi singkapan tubuh endapan biji pada permukaan. Artinya sebelum melakukan eksplorasi pada bawah permukaan, sebelumnya kita melakukan eksplorasi atau pendekatan-pendekatan terhadap fenomena-fenomena geologi yang tersingkap di atas bumi, seperti adanya sesar, antiklin, sinklin, dan fenomena-fenomena geologi lainnya. Adapun perencanaan
eksplorasi yang sangat perlu diperhatikan, yaitu perencanaan tata kerja eksplorasi geofisika, pendanaan, dan dampak lingkungan akibat dari eksplorasi geofisika. Selain itu, perencanaan program eksplorasi tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah dasar ekonomis dan perancangan atau desain, yaitu yang pertama efektif, yang kedua efisien, dan yang ketiga cost beneficial. Efektif artinya penggunaan alat, individu, dan metode harus sesuai dengan keadaan geologi endapan yang dicari. Yang kedua efisien, yaitu artinya dengan menggunakan prinsip dasar ekonomi, yaitu dengan biaya serendah-rendahnya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Yang ketiga yaitu cost beneficial, hasil yang diperoleh dapat dianggunkan. Model geologi regional dapat dipelajari melalui salah satu konsep genesa bahan galian, yaitu mendalam metalogenik, yaitu dengan berkenaan dengan batuan sumber atau asosiasi batuan, proses-proses geologi, serta waktu terbentuknya suatu endapan batuan. Setiap tahapan atau proses eksplorasi harus dapat memenuhi strategi pengelolaan suatu proyek atau pekerjaan eksplorasi, antara lain memperkecil resiko kerugian, memungkinkan penghentian kegiatan sebelum meningkat pada tahapan selanjutnya apabila nilai hasil yang diperoleh tidak menguntungkan. Ketiga, setiap tahapan dapat melokalisir daerah target sehingga probabilitas memperoleh keuntungan lebih besar, dan memungkinkan penganggaran biaya eksplorasi per setiap tahapan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Adapun tahapan-tahapan pekerjaan yang umum digunakan dalam metode geofisika adalah yang pertama metode survei pendahuluan, yang kedua pemancangan atau penandaan titik-titik dalam areal target, yang ketiga pengukuran lapangan, yang keempat pembuatan peta-peta geofisika, yang kelima penarikan garis-garis ISO anomali, yang keenam penggambaran profil, dan yang ketujuh penginterpretasi anomali. Selanjutnya metode-metode dalam geofisika. Yang pertama metode gaya berat. Secara umum metode gaya berat merupakan metode geofisika yang mengukur variasi gaya berat gravitasi di bumi. Metode ini biasa digunakan untuk survei awal. Adanya variasi medan magnet gravitasi bumi ditimbulkan oleh adanya perbedaan rapat massa atau densitas antar batuan. Adanya suatu sumber yang berupa suatu massa di bawah permukaan akan menyebabkan terjadinya gangguan medan gaya berat. Adanya gangguan ini disebut sebagai anomali gaya berat. Karena perbedaan medan magnet gaya berat ini relatif kecil, maka diperlukan alat ukur yang mempunyai ketelitian yang cukup tinggi. Alat ukur yang biasa digunakan yaitu gravimeter. Selanjutnya metode magnetik. Metode magnetik biasa digunakan untuk survei prospeksi untuk mendeteksi formasi-formasi pembawa biji dan gejala-gejala geologi lainnya, seperti sesar, kontraintusi, dan lain-lain. Penggunaan metode magnetik di dalam prospek geofisika adalah berdasarkan atas adanya anomali medan magnet bumi akibat sifat kemagnetan batuan yang berbeda satu terhadap lainnya. Alat untuk mengukur perbedaan kemagnetan tersebut adalah magnetometer.